Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di belajar CNC bersama. Ya, kesempatan hari ini kita akan belajar dasar gambar teknik. Saya akan sampaikan di PowerPoint ya. Langsung saja ke slide kedua. Dasar gambar teknik ini akan ada 4 pertemuan atau 4 kali sesi. Yang pertama yaitu gambar teknik pendahuluan, yang kedua gambar teknik potongan, yang ketiga gambar teknik proyeksi, yang keempat pendimensian atau dimensioning. Langsung saja ke pertemuan pertama yaitu gambar teknik yang pendahuluan. Yang fungsi dari gambar teknik tersebut adalah yang pertama untuk penyampaian informasi, yang kedua penyimpanan dan penggunaan keterangan data teknis, yang ketiga cara-cara pemikiran perencanaan dalam penyiapan informasi. Jadi semuanya itu dituangkan ke gambar teknik seperti itu. Kemudian peralatan dan perlengkapan menggambar itu ada meja gambar dan kursi, pensil mekanik 0,3 0,5, kertas gambar, karet dan mal penghapus, penggaris minimal 30 cm, penggaris segitiga dengan sudut 45 derajat, 30 dan minus 60, mal huruf ukuran 0,3 dan 0,5 serta mal lingkaran. Kemudian jangka sorong dan busur derajat, dan rapido 0,1, 0,3 dan 0,5. Yang terakhir yaitu kalkulator teknik. Langsung saja kita ke next selanjutnya. Ini salah satu ilustrasi untuk alat-alat yang tadi saya sebutkan. Langsung saja saya rincikan satu persatu. Yang pertama yaitu meja gambar dan kursi. Kalau kursi ya fungsinya cuma buat duduk ya, tapi kan tergantung jenis dan modelnya yang sesuai yang diharapkan si traktor tersebut. Meja gambarnya seperti ini bisa diatur memanjang horizontal ataupun vertikal. Vertikal ini horizontal ke sini, kemudian ini bisa diatur dengan sudut adjusternya. Kalau dilihat dari samping ini bisa disesuaikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Ini bisa diinjak inilah, nanti kita ngatur bisa rata, bisa miring dengan sudut yang diharapkan. Lanjut yaitu pensil mekanik 0,3 dan 0,5. Di sini saya menggunakan contoh rod ring. Sini ada banyak ukuran ya. 0,3 ini ada simbol warnanya tergantung ukurannya. 0,3 sampai 1 itu beda-beda warnanya. Kemudian ini part-partnya langsung saja dicek, tutup pen, tabung tinta, rumah rapido. Ini kan covernya gitu. Kemudian lanjut ke kertas gambar. Kertas gambar di sini saya akan buka linknya. Kertas gambar itu, fungsi kertas gambar itu adalah untuk menggambar ya, yaitu sebagai media tempat menggambar atau berfungsi untuk output hasil cetak gambar. Kalau di zaman modern sekarang ini bisa pakai 2D atau 3D CAD CAM ataupun software-software yang sudah digital seperti itu. Tapi kan ini kita belajar dari sejarahnya dulu. Jenis kertas gambar yang pertama itu kertas kalker. Kertas ini hampir sama dengan HVS, tapi kertas ini digunakan untuk media sablon. Kertas ini berukuran lebih tipis, semi transparan dan seperti kertas minyak putih. Kertas kalker ini dipakai untuk membuat gambar dengan tinta yang merupakan proses lanjutan dari pembuatan gambar dengan pensil. Jadi penggambaran seperti gambar di atas ini kita sketch dulu pakai pensil samar-samar, kemudian kita finishing menggunakan rapido atau pen tinta seperti itu. Kemudian jenis kertas gambar yang kedua yaitu duplex, yang artinya dua lapis
Itu kertas yang memiliki dua sisi dengan warna yang berbeda. Satu sisi berwarna putih sedangkan sisi lain berwarna abu-abu. Kertas duplek dibagi sesuai dengan tingkat gramasinya ataupun beratnya. Di penyebutan gram itu gramasi ya. Itu dari berat 250, 270, 310, 350 dan 400 gram. Kemudian jenis-jenis kertas yang ketiga yaitu kertas art atau matte paper. Kertas ini digunakan sebagai media mencetak brosur karena permukaannya yang glossy dan licin. Berdasarkan tingkat gramasinya atau beratnya, kertas art terbagi ke dalam tiga jenis yaitu 100, 120 dan 150 gram. Jadi glossy itu kayak mengkilap gitu ya, ada kayak seperti apa ya, plastik pelindungnya seperti itu loh. Jadinya kalau buat brosur itu bagus gitu loh. Warnanya tuh cerah banget gitu. Yang keempat yaitu kertas HVS. Ini yang kita sering pakai di fotokopian. Kertas HVS merupakan satu jenis kertas yang sangat populer karena digunakan oleh semua orang. Kertas HVS sendiri ada berbagai macam ukuran, misal A, B, dan F. Kertas gambar yang digunakan mempunyai ukuran yang telah distandarisasi. Ini akan lanjut di next point ya. Langsung saja kita balik ke PowerPoint. Ini untuk ukurannya ini kita ada lagi ntar. Lanjut ke next point di sini. Karet dan mal penghapus ya. Penghapus ini ada banyak tipe. Disesuaikan dengan penggunaan ini. Untuk penggunaan sketch yang ini nih, yang biru ini contohnya ini untuk penghapusan menggunakan tinta ya. Saat kita menggunakan kertas kalkir, jika ada garis yang melebihi atau lewat, dikerik sedikit-sedikit jangan sampai bolong, kemudian dihapus pakai ini. Dan menjaga yang tidak terkerik kita pakai mal ini, mal penghapus ini. Salah satu contohnya, disesuaikan dengan alat yang mau kita gunakan seperti itu. Lanjut yaitu penggaris minimal 30 ya, karena 30 itu standar ya. Seperti ini penggarisnya sama saja. Kemudian penggaris segitiga 45 dan 30-60. Ini sangat berfungsi sekali saat kita menggunakan untuk belajar gambar teknik, terutama ketika menggunakan proyeksi, entah itu Amerika ataupun Eropa. Ini kita sumbunya di sini, ini tegak lurus, kita mengcopy di sini seperti itu. Nanti akan berfungsi saat kita pengenalan proyeksi seperti itu ya. Lanjut yaitu mal huruf 0,3 dan 0,5 serta mal lingkarannya. Itu mal huruf seperti ini. Ini ya contohnya, ada juga ukurannya ya, ini 3 mm contohnya. Ini mal lingkaran seperti ini. Kemudian ada mal-mal lain seperti persegi, segitiga, heksagon, seperti itu malnya. Kemudian jangka dan busur derajat. Ini salah satu jangka yang inovatif ya. Ini ada pulpennya, biasanya kan langsung kit yang tradisional, yang awal-awal banget seperti kita masih sekolah SMP belum mengenal jangka yang lebih itu. Di sini biasanya mata gores ataupun pensilnya itu dalamannya doang, hitamannya. Ini ada inovasi, langsung ada ngait, dan ini ada kayak seperti kopan buat senternya. Jadi tidak jarum sehingga tidak menembuskan ke media gambar kita atau kertas gambar kita. Kemudian ini untuk sudutnya, ini Pak, seperti yang beredar sekarang 0 sampai 180 ataupun 180 sampai 0.
Ini ada dua ya, 0 180 ataupun 0 180 seperti itu. Lanjut untuk rapido ya. Untuk rapido ini juga ada ukurannya ya, dari sini 0,1 sampai 2. Untuk ukuran tertera di sini, ini bagian covernya ini tutup. Yang paling bahaya itu ketika jarumnya ini yang 0,25 ini harus sangat hati-hati. Kalau jangan sampai jatuh, kalaupun jatuh harganya mahal, kemudian kalau udah bengkok pasti untuk menggambar sudah tidak support, karena tintanya itu kan blobok gitu loh, jadinya ukurannya udah bukan 0,25 lagi, bahkan lebih gitu. Jalan satu-satunya ya harus upgrade ke yang kondisi standar ataupun yang baru. Lanjut yang alat-alat yang terakhir yaitu kalkulator teknik. Kenapa harus kalkulator teknik? Karena kalau kalkulator biasa itu hanya akan muncul angka atau format pendukung, yaitu cuma angka 0 sampai 9, kemudian penggunaan fungsi plus X bagi minus. Kalau untuk kalkulator teknik itu ada upgrade-nya seperti log, sin, kostan, seperti itu. Jadi untuk belajar mencari sudut seperti itu biasanya menggunakan ini. Ini juga nanti akan sinkron dengan saat pembuatan program manual. Kita mencari jaraknya itu pakai sin, kostang seperti itu. Lanjut yaitu untuk standarisasi ukuran kertas menurut ISO. Untuk ukuran itu dari A0 sampai ke A4, A5 juga ada. A0 itu ukurannya seperti ini. Ini lebar, ini panjang 1189, lebarnya 841. Kemudian A1 840, lebarnya 594. A2 594 420, A3 420 297, A4 297 210. Kalau dilihat seperti ini sebenarnya ada angka unik ya teman-teman. Ini ke sini, ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini separuh. Jadi A0 ke A4 itu sebenarnya turunan itu dari A0 dilipat menjadi 2 atau dipotong menjadi 2 menjadi A1, A1 dipotong menjadi 2 menjadi A2, A2 dipotong menjadi 2 A3, A3 dipotong menjadi 2 jadi A4 seperti itu. Kemudian A0 dan A1 garis tepi itu 20 mm, A2, A3 dan A4 garis tepi 10 mm. Ini standar ukurannya. Kalau untuk garis tepi itu seperti ini ya. Ini ada yang 10, ada yang 20 seperti tadi. Ini A0 dan A1 itu 20 garis tepinya. Kemudian lah ini yang saya jelaskan tadi. A1 itu garis lingkaran. Kertas A1 itu kertas full. Kemudian dibagi 2 menjadi A2. A2 dibagi 2 menjadi A3. A3 dibagi 2 menjadi A4. A4 menjadi dibagi 2 menjadi A5 dan A5 seperti itu. Kemudian macam garis dan penggunaannya. Di sini garisnya itu sudah ada standarisasi ISO R128. Jadi lihat seperti ini, pemungsian fungsi garis itu sangat berpengaruh. Contoh seperti ini itu untuk garis sumbu simetris lintasan. Kemudian seperti ini garis tebal, garis yang terhalang, garis tepi terhalang seperti itu. Untuk seperti ini akan kepotongan. Kalau untuk kayak gini aja mungkin teman-teman kurang bisa memahami ya. Kalau udah kepotongan nanti pasti ini sangat berguna. Dan ukuran seperti ini tuh juga pengaruh nanti. Makanya tadi kan ada yang 0,25, 0,3, 0,5 dan lain-lain seperti itu.
bisa dibaca ya teman-teman ini. Kemudian lanjut untuk teknik menggambar garis gores dan garis bertitik seperti ini yang benar, yang salah seperti ini. Kenapa salah ini kan di sudutnya ini kan harusnya full ada titik temu, yang ini enggak ada titik temu, yang ini ada titik temu, ini enggak ada titik temu. Kemudian yang ini salah itu yang ini, dari segitiga ini tidak ada titik temu di sini, jadinya tidak ada garis lanjut sikunya itu. Ini kan ada yang ini enggak ada ujung runcingnya, ini ada. Yang salah itu yang ini. Kemudian yang ini kalau seperti ini benar, ini salah, ini enggak ada titik temu, ini titik temu. Ini ada titik temu, ini titik temunya tidak begitu jelas. Karena apa? Ini di sini hampir membentuk L, harusnya T seperti itu. Ini juga salah karena ada seperti space 3 garis yang tidak terhubung seperti itu. Kemudian lanjut di sini. Nah, seperti ini kita bisa juga mengecek ini benar. Kenapa ada garis lurus ini? Ini kan kalau potongan ini nggak boleh lurus ke sini, nanti takutnya salah kaprah potongan yang mana seperti itu. Ini harusnya seperti ini. Ini juga contoh simpel ya, tapi jangan di yang benar ini belum tentu benar ke sini. Takutnya nanti kalau di kemudian hari kita udah masuk ke gambar teknik yang udah produksi, bisa jadi ini gambar potongan. Jadi kualitas cetaknya itu juga pengaruh. Jadi pemahaman teman-teman itu juga harus diasah ya, buat mengecek potongan, apakah itu potongan, apa itu section view gimana, atau cuman ini kesalahan dari printernya dan lain-lain. Banyak faktor. Seperti ini juga salah kalau ngeliat dari ininya. Kalau dilihat dari ini sumbunya ini harus mantap itu. Mantap itu plusnya itu sumbu lingkarannya itu X dan Y nya itu ini kurang bagus untuk poin. Kemudian ini juga kalau kayak gini itu nanti takutnya ambigu, entah itu di lapangan seperti itu. Kalau ini sama ya problemnya ya. Kalau ini juga harus pengaruh. Ini nih strip-stripnya ini fungsinya potongan, itu harus memotong. Ini juga ini tidak memotong, itu secara vertikal dia memotong, ini enggak, ini salah. Ini memotong vertikal maupun horizontal, ini vertikalnya ngelewatin, jadinya di sela-selanya salah, kurang baik gitu loh, jadinya salah. Kemudian seperti ini tergantung ke fungsinya ya, nanti kan ada etiket di sini nih, garisnya ini jadi dikembangkan ke sini. Kalau kita hanya melihat ini, nanti gambar kerjanya juga harus kita cek juga. Hanya tadi ada berbagai macam pembahasan. Oke, lanjut. Ini untuk etiket kerja ya. Ini untuk title block for AC drawing, bisa dicek. Ini ada 2 ya untuk AC. AC itu untuk namanya juga AC drawing, jadi AC itu assembly, jadinya perakitan. Title block for detail drawing, jadi AC ini dari misal kita buat pulpen itu ya udah AC nya semua. Kalau detail ya kita ada tutupnya, ada yang runcing itu dan lain-lain. Jadi detail itu per partnya ya. Untuk di sini juga beda nanti pastinya. Drawing by dan seperti itu nanti di sini nih. Di sini nanti ada drawing nomor berapa, part nomor berapa, seperti itu.
Kemudian di sini bisa dicek ya teman-teman, kalau untuk part SC yang paling membedakan SC drawing dan detail itu di sini. Kalau SC itu pasti ada basis, description, item, material, dimension, remark. Kalau di sini tidak ada. Kenapa? Karena ini ada part 1 2 sampai sekian, yang ini cuman part 1 atau perintilan-perintilan kecilnya seperti itu. Kemudian di sini juga kita cek langsung, ini udah pasti tahu teman-teman, ini perintilan-perintilan tadi. Ini untuk revisi ya, revisi keberapa, ini institusinya saya ambil di internet. Origin, wrap, di sini nanti diisi sesuai dengan originnya siapa. Ini untuk proyeksinya, gambar proyeksi. Ini untuk A4 itu ukuran kertas. Ini yang gambar, ini register siapa, kemudian datanya, kemudian data pembuatan, ini date data, checking by itu yang ngecek. Jadinya setiap institusi gambar itu pasti ada yang si drafter sama si checker. Si checker itu ibaratnya kepalanya ya, yang kepala desainnya, yang bakalan ngecek dan ngelolosin untuk gambar itu masuk ke proses produksi, biarnya quality QC-nya gitu. Scale untuk skala, apakah itu menggunakan skala atau tidak. Unit itu untuk satuannya, entah itu inci, entah itu milimeter. Kemudian untuk material itu partnya itu menggunakan material apa, entah itu nilon, besi, tembaga, aluminium, ataupun batlak dan lain-lain. Drawing title itu judulnya, misal SC part pulpen gitu. Di sini kemudian kalau SC ada drawing number sama di sini, sama untuk sign ini tanda tangan ya, biasanya untuk pengesahan seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini salah satu contoh penggambaran. Di sini ini kertas A3, namanya itu name of object, operation, skala 1:1, material enggak ada. Salah satunya itu ini gambar part, ini pandangan depan, atas, ini samping. Jadi teman-teman tadi yang ini nih, yang penggunaan penggaris ini nih, ini sangat membantu sekali saat menggunakan ini, menggambar ini. Tinggal pasin di sini penggarisnya, kita garis ini garis ini. Jadi untuk kesejajaran, kesimetrisan, kelurusan, ketegak lurusan itu sangat bagus. Oke, dari sini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini supaya bisa bermanfaat buat semuanya. Untuk yang pertemuan pertama tentang gambar teknik pendahuluan saya akhiri sampai di sini. Saya mohon untuk kritik dan sarannya supaya tetap bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, terus dukung channel ini supaya berguna. Akhirul salam, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.